100 hari kerja, terhitung dari kemarin dilantik sebagai Dirut PDM. Kira-kira target Bapak seperti apa? Baik, terima kasih. Sesuai konsep yang sudah saya buat, tentu yang pertama-tama melakukan pembenahan dulu ke dalam atau pembenahan internal. Ini terkait dengan perilaku mindset petugas atau teman-teman kita di dalam. Nah, setelah itu kita akan melakukan bersama-sama mengidentifikasi persoalan-persoalan lapangan yang nanti kita akan buat satu skala prioritas untuk kita melakukan eksekusi. Tentu identifikasi titik-titik mana yang kita akan lakukan untuk diperbaiki, dibenahi. Setelah itu nanti kami dan teman-teman akan melihat potensi-potensi air di Semau. Di situ saya lihat cukup menjanjikan, cukup baik untuk kita melakukan tugas-tugas pelayanan untuk kebutuhan air bersih di masyarakat Semau. Selanjutnya nanti kami melakukan identifikasi lagi di wilayah kabupaten, di kecamatan yang lain. Lalu di 100 hari ini tentu saya sekali lagi tetap kita kerja tim dengan teman-teman untuk melihat kualitas air yang ada di sumber-sumber air di wilayah Kabupaten Kupang. Mungkin ekspansi kita lebih ke wilayah di Fatuleu yang menurut beberapa informasi yang bisa kami dapat bahwa di sana potensi air untuk didistribusikan ke masyarakat itu besar sekali, hanya belum dilakukan secara optimal terkait dengan apa yang harus kita buat. Ya, contoh mungkin kita coba melakukan kajian terkait dengan sanitasi air atau kualitas air. Kemudian nanti kita akan melakukan suatu terobosan baru agar kuantitas air dan kontinuitas air itu kita akan lakukan untuk melayani masyarakat atau pelanggan. Gitu. Terkait manajemen dalam proses. Ya, terkait dengan manajemen, ya karena ini sudah menjadi perumda, tentu pelayanan ini nomor satu. Dan yang paling penting dari pelayanan itu adalah bagaimana kita melakukan pelayanan yang bermutu, berkualitas. Ya, ukuran mutu dalam bahasa filosofinya itu kan merubah keluhan jadi senyuman. Gitu. Nah, tentu hal ini diikuti dengan bagaimana sikap perilaku kita dalam memberikan pelayanan. Petugas-petugas teman-teman di lapangan juga itu harus bisa memberikan satu pelayanan yang lebih transparan. Ya, saya harus berkata masih banyak kelemahan teman-teman di lapangan ini soal pencatatan meter, penagihan, itu yang menjadi keluhan. Sehingga berdampak pada jumlah pelanggan. Tapi dalam konteks perusahaan sekali lagi, nafas dan masa depan perusahaan itu ada di kepercayaan pelanggan, selain jumlah pelanggan. Gitu. Sejauh ini Bapak untuk hari ini, apa saja yang sudah dilakukan di hari pertama Bapak ini? Oh ya, ketika dilantik kemarin tanggal 25 ya, maaf 26, ini saya sedikit terbeban, saya harus bergerak. Saya tidak mau berpikir terlalu lama, maka hari ini saya sudah melakukan peninjauan atau melihat langsung dengan teman-teman di sumber mata air di Tarus. Di situ memang secara manajemen saya kira cukup bagus. Tinggal nanti kita terus kembangkan sebagai satu inovasi katakan gitu, atau ada kreativitas di situ. Lalu sekitar jam 11, jam 12 saya dan teman-teman kita ke perumahan
2.100 rumah untuk pejuang tim-tim. Di situ kita melakukan beberapa pendataan terkait dengan instalasi atau sambungan rumah yang sudah terpasang. Saya dan teman-teman sifatnya untuk memastikan semua itu terpasang dengan baik. Oke, ke depan Bapak di Kabupaten Kupang kira-kira pengembangan seperti apa yang akan dilakukan? Terkait permasalahan penyaluran air di Kabupaten Kupang kepada masyarakat? Oh iya, saya sangat apresiasi sekali dengan keinginan Pak Bupati. Tentu untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang ada, kita akan mencoba menggunakan meter pintar. Di mana meter pintar ini dia bisa mengendalikan penggunaan, baik juga dengan perilaku petugas. Artinya ini pelayanan yang maksimal menurut kami, sehingga kalau masyarakat menggunakan dengan hak dan kewajiban itu harus seimbang, begitu, supaya meminimalisir ada penyimpangan. Tapi tentu dalam kendali pengawasan petugas. Terkait dengan kekurangan, dengan menurunnya pelanggan. Oh iya, terima kasih. Jadi kami tentu akan memulai dengan mengidentifikasi kenapa terjadi penurunan, dan saya akan mencari tahu bersama-sama, katakanlah kita tim investigasi. Ya, saya tidak berprasangka yang negatif, tapi ini tentu yang kami benahi adalah petugas atau teman-teman di lapangan. Ya, mungkin ketidakpuasan pelanggan itu sehingga mereka tidak lagi untuk menjadi pelanggan. Bisa jadi karena tumpukan-tumpukan tagihan yang menjadi tunggakan itu. Nah, nanti ke depan kita akan melakukan komunikasi, sosialisasi lagi supaya kita cari jalan keluar yang baik. Tentu tidak merugikan, mengorbankan masyarakat lagi gitu. Saya akui kita harus betul-betul berbenah, dan ini tugas berat, tapi saya hadapi, tidak hindari. Terkait dengan ini masuk dalam 100 hari kerja atau? Ini masuk dalam 100 hari kerja. Bila mana ada keberlanjutannya, ya kita benahi kembali atau kita evaluasi lagi mana-mana yang kita harus lebih tingkatkan. Seperti itu.